Salam Guru Penggerak, saya Devi Rosyana Simamora, CGP Angkatan 4 Kota Batam, SMA Swasta Katolik Yos Sudarso. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Siapa pemimpin pembelajaran? Ya, saya, kita sebagai guru penggerak. Sebagai seorang guru, sekaligus sebagai seorang pemimpin pembelajaran, artinya kita diminta atau ditantang untuk menjadi seorang guru yang proaktif, guru yang mampu mengajak anak untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya, serta bagaimana kita mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berbekal dari pengetahuan dan pembelajaran yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, banyak hal yang saya akhirnya tahu, apa itu sejatinya seorang guru. Seorang guru adalah guru yang tahu apa nilai-nilainya, apa perannya, serta visi apa yang ingin dia wujudkan, serta bagaimana seorang guru mampu menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah di mana dia berasal. Selain itu, seorang guru yang berpihak pada murid adalah guru yang mampu mengenali karakter siswanya, mampu mengenali setiap siswanya masing-masing, sehingga seorang guru mampu memenuhi kebutuhan anak yang berbeda-beda. Nah, berbekal berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP, ilmu yang saya dapatkan sudah dan sedang saya transfer kepada teman-teman atau rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Melalui apa? Tentunya yang pertama, saya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, karena saya tahu kepala sekolah adalah supporter saya dalam menjalankan program-program saya yang saya dapatkan dan saya petakan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, yang kedua, saya setelah komunikasi dengan kepala sekolah, saya melakukan sosialisasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Nah, setelah saya mengikuti sosialisasi, ternyata ada beberapa guru yang tertarik ingin mengetahui apa sih sebenarnya pendidikan guru penggerak tersebut. Nah, bagi saya itu sebuah peluang ketika melihat ketertarikan mereka, dan akhirnya saya membentuk sebuah komunitas yang saya sebut komunitas praktisi guru bersahabat dengan siswa. Tujuan dari komunitas praktisi ini adalah perkumpulan guru-guru yang memang ingin bersahabat dengan siswa, ingin siswa menjadi senang dengan kita sebagai guru, ataupun guru yang menyenangkan di mata mereka. Maka karena kami memiliki keinginan yang sama, kami membentuk sebuah komunitas praktisi. Nah, di dalam komunitas praktisi, apa yang kami pelajari? Tentu saja belum terlalu banyak. Apa yang saya dapatkan dari modul 1-2, saya sudah mulai bawa ke komunitas praktisi saya. Saya mengajarkan mereka bagaimana sih sebenarnya membentuk kesepakatan kelas. Yang kedua, bagaimana memetakan kebutuhan. Kan tadi katanya kebutuhan tiap anak berbeda, terus dari mana dong kita tahu kebutuhan anak yang beragam tersebut? Ya, melalui pemetaan kebutuhan, dan itu sudah kami terapkan. Lalu apalagi yang saya mulai transfer ke teman-teman saya berbagi praktik baik mengenai bagaimana cara menyusun RPP yang berdiferensiasi. RPP yang berdiferensiasi berangkat dari pemetaan kebutuhan anak yang sudah dipetakan melalui minat, gaya belajar, dan kesiapan belajar. Setelah dipetakan, mulailah disusun RPP berdiferensiasi dengan strategi diferensiasi proses, produk, dan konten. Nah, hasilnya sungguh luar biasa. Walaupun kami baru memulai, ternyata respon anak-anak terhadap pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menakjubkan. Mereka merasa dihargai, mereka merasa dianggap ada, karena minat mereka secara tidak langsung keluar. Karena apa? Karena konten-konten dan materi yang disediakan guru itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu setelah kami menyusun RPP diferensiasi, tentu saja kami juga mempraktikannya di dalam kelas. Nah,
ada nih yang belum diketahui. Berhubung kebetulan sekolah kami mengikuti program sekolah penggerak, kami rasa pembelajaran atau pengetahuan yang didapat di guru penggerak ini sangat sejalan dengan program sekolah penggerak. Maka kami memiliki semangat untuk menjalankan program-program yang ada. Nah, RPP berdiferensiasi yang sudah dibuat tadi atau disusun tadi, kita praktikkan nih di dalam kelas. Setelah dipraktikkan, kami meminta kepala sekolah untuk mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kami buat di pertemuan berikutnya. Kalau tadi pertemuan pertama kami masih antara guru dan siswa saja. Lalu di pertemuan kedua, kami anggota komunitas praktisi meminta kepala sekolah untuk bahan evaluasi. Ya, bukan penilaian sih, hanya sekedar evaluasi apa yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami buat. Tentu saja kepala sekolah kami sudah tahu tentang hal ini karena apa? Program sekolah penggerak yang kami ikuti. Nah, itu tadi tuh komunitas praktisinya nih. Lalu apalagi yang kami lakukan atau yang saya khususnya lakukan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, berbagi pengetahuan yang saya dapatkan tentu saya terapkan di kelas saya. Nah, selain saya berbagi kepada komunitas praktisi, tentu sasaran langsung saya selain rekan guru adalah para siswa saya. Yang pertama tadi korelasinya adalah melakukan pemetaan kebutuhan kepada siswa saya untuk mengetahui apa sih minat bakatnya mereka. Lalu yang kedua, saya menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada siswa saya melalui apa? Yang pertama, saya menggunakan strategi stop, di mana mereka diminta untuk kembali kepada fokus pada apa yang ingin mereka capai dengan melupakan sejenak rutinitas mereka. Yang kedua, saya menggunakan aplikasi mood detector sebelum memulai pembelajaran. Untuk apa? Tentu saja saya ingin mengetahui sejauh mana sih sebenarnya emosi siswa saya sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran saya. Lalu yang ketiga, saya juga sudah menerapkan refleksi. Untuk apa refleksi? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap pembelajaran saya. Nah, ini penting sekali loh untuk mengetahui bagaimana emosi para siswa kita. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Layanan klasikal, situasi klasikal, layanan individu. Itu dia bagaimana kita dituntut untuk melayani setiap individu di dalam kelas dengan karakter yang berbeda-beda. Wow, seru kan? Itu tantangannya. Tentu saja untuk menerapkan hal-hal tadi banyak sekali kendala. Sebagai seorang guru ataupun pemimpin pembelajaran tentu tidak lepas dari yang namanya masalah ataupun kendala. Sekali kita dihadapkan pada berbagai situasi yang membuat kita berada pada situasi dilema. Situasi di mana kita bingung, waduh, keputusan apa nih yang harus kita ambil? Nah, apa langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengambil keputusan yang tepat, efektif, dan bijak sehingga tidak merugikan siapapun? Nah, melalui modul 31 saya belajar yang namanya konsep 439. 439. Oke, apa itu 4? 4 paradigma dalam mengambil keputusan. Ada 4 paradigma dalam mengambil keputusan, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, serta 9 langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Jadi, sebelum kita mengambil keputusan perlu melakukan 9 langkah pengujian keputusan. Apa itu? Yang pertama, lihat situasi yang terjadi. Tentukan apakah situasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini ataupun nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita.
Lalu yang kedua, identifikasi fakta-fakta yang relevan yang terkait dengan situasi ini. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi, bagaimana hal tersebut terjadi, lalu siapa saja yang terlibat, bagaimana dampaknya. Penting sekali untuk mengetahui fakta-fakta agar apa? Agar kita mampu menentukan keputusan yang tidak merugikan siapapun, keputusan yang tepat dan bijak. Nah, sebagai seorang guru maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu seringkali kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita berada pada situasi dilema. Waduh, keputusan apa yang harus kita lakukan sehingga keputusan kita menjadi keputusan yang etis dan tepat serta bijak. Langkah-langkahnya adalah kita perlu melakukan pengujian untuk mengetahui apakah keputusan kita sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Di modul 3.1 ada kita kenal 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Penting kita ketahui nilai-nilai apa yang bertentangan dengan prinsip ataupun kebajikan yang ada pada diri kita maupun yang sekolah yakini. Karena daripada alih-alih kita mengambil keputusan secara cepat, kita harus mengetahui nilai-nilai apa sebenarnya yang bertentangan agar keputusannya tidak salah. Yang kedua, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi saat ini. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana dampaknya? Siapa yang terlibat di dalamnya? Dan lain-lain. Sehingga kita tahu sebenarnya apa sih yang menyebabkan masalah ini terjadi. Nah, yang ketiga, pengujian benar atau salah. Menurut saya ini adalah poin yang menakjubkan bagi saya, karena selama ini saya tidak pernah tahu bahwa mengambil keputusan harus melakukan pengujian. Nah, pengujian seperti apa yang dilakukan? Yang pertama, uji legal. Pada tahap ini kita melihat masalah yang terjadi atau situasi yang terjadi, ada nggak sih pelanggaran hukumnya? Karena kalau ada pelanggaran hukumnya, maka itu tentu saja bujukan moral. Tapi ketika tidak ada hukum yang dilanggar, ternyata kita sedang dihadapkan pada situasi dilema, teman-teman. Nah, yang kedua, uji regulasi. Uji regulasi ini berkaitan dengan ada nggak sih peraturan atau kode etik yang dilanggar. Yang ketiga, uji intuisi. Uji intuisi berbicara bagaimana hati dan perasaan kita menilai sebuah situasi. Biasanya sih uji intuisi ini seringkali digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai sebuah kebenaran maupun kesalahan dalam sebuah permasalahan. Nah, yang keempat, uji publikasi. Uji publikasi berbicara apakah keputusan kita nyaman gak nih kalau dipublikasikan di hadapan banyak orang. Kalau keputusan yang kita buat membuat kita nyaman untuk dipublikasikan, artinya kita berada pada situasi dilema. Sedangkan kalau kita merasa tidak nyaman, wow, ini menunjukkan moral, pengujian benar versus salah. Yang terakhir, uji panutan. Tentu saja kita semua memiliki panutan ataupun idola dalam hidup kita. Nah, bayangkan sebelum kamu mengambil keputusan, coba nih dibayangkan kira-kira jika idola ataupun panutan saya mengalami situasi yang sama dengan saya, apakah keputusannya akan sama dengan yang saya buat? Itu proses yang ketiga, pengujian benar dan salah. Ada 5 pengujian di dalamnya. Nah, kelima pengujian tadi ternyata seiringan berjalan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, rule based thinking, di mana kita mengambil keputusan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Komunitas praktisi harus terus dirawat. Karena apa? Komunitas inilah nanti yang akan membantu kita mentransferkan pengetahuan-pengetahuan yang telah kita bagikan kepada mereka. Jadi kita tidak sendirian. Nah, siapa lagi yang terlibat? Tentu saja kita boleh berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP kita. Karena apa? Menurut saya rekan-rekan CGP memiliki pengetahuan yang lebih tentang pengambilan keputusan. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana mengambil keputusan yang tepat dan bijak, sehingga menurut saya rekan CGP merupakan salah satu pihak yang dapat kita libatkan, serta siswa-siswa kita. Nah, itu saja. Maka mari Bapak Ibu guru hebat,
agen-agen perubahan, tetap semangat menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan yang tepat, bijak, dan efektif sehingga tidak merugikan siapapun dan tentunya berdampak pada murid. Sekian dari saya, salam guru penuh